Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara seiman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi mengenai syarat diterimanya ibadah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah adalah sebuah kata yang mencangkup banyak makna untuk seluruh perkara yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan secara lahir dan batin. Tentu saja, ibadah-ibadah tersebut harus disertai adanya rasa perendahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya dan pengagungan yang sebesar-besarnya kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Dalam beramal, setidaknya ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu 1. Ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun dalil yang menjelaskannya, di antaranya dalil di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya adalah mengikuti syariat Allah SWT, yakni mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Yang dimaksud ialah selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dalil di dalam hadis. Dua syarat diterimanya amalan ditunjukkan dalam dua hadis. Hadis pertama dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ia cari-cari atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya berarti pada apa yang ia tuju, yaitu dunia dan wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadis ini merupakan timbangan amal zahir atau lahir. Sebagaimana hadis innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, merupakan timbangan amal batin.
Apabila sesuatu amalan diniatkan bukan untuk mengharap wajah Allah, pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Begitu pula setiap amalan yang bukan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Segala sesuatu yang diadakan dalam agama yang tidak diizinkan dari Allah dan Rasul-Nya, maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali. Di kitab yang sama, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan suatu amalan tidak akan sempurna, tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua hal. Satu, amalan tersebut secara batiniah diniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Hal ini terdapat dalam hadis Umar. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Dua, amalan tersebut secara lahiriah zohir sesuai ajaran Nabi SAW. Hal ini terdapat dalam hadis Aisyah. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa ibadah baik itu ibadah lahir maupun batin, seperti sholat, puasa, zikir, sabar, mahabbah, khauf, roja, tawakal, semuanya haruslah memenuhi dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidaklah tepat perkataan sebagian orang ketika dikritik mengenai ibadah atau amalan yang ia lakukan, lantas ia mengatakan, "Menurut saya, segala sesuatu itu kembali pada niatnya masing-masing. Ingatlah, tidak cukup seorang melakukan ibadah dengan dasar karena niat baik, tetapi dia juga harus melakukan ibadah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga kaidah yang benar, niat baik semata belum cukup, namun juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.